Selamat datang di 3 Pagi Podcast. Bersama saya Maggie, kali ini akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu teman yang kita beri judul Kelas Terakhir. Menceritakan tentang seorang mahasiswa yang sudah meninggal karena kecelakaan, tapi masih sering terlihat mengikuti pelajaran di kelasnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai. Saya masih ingat jelas pagi itu. Saya berangkat agak terlambat karena jalanan menuju kampus benar-benar macet. Ada acara entah apa di sekitaran salah satu universitas di Yogyakarta. Saya hampir menyerah mau pulang saja. Tapi karena ada kelas siang yang penting, saya paksa terus. Setelah dapat parkiran, saya berjalan cepat ke arah gedung fakultas. Dari jauh saya sudah kerasa kalau suasana kampus agak beda dari biasanya. Biasanya kalau jam segitu, mahasiswa cuma sibuk nongkrong, ngobrol, atau nyari tempat buat duduk buat ngerjain tugas dadakan. Tapi hari itu, banyak yang ngumpul di halaman depan. Beberapa berdiri sambil lihat layar ponsel. Beberapa lagi ngobrol pelan, kayak lagi bahas sesuatu yang serius. Saya nggak langsung mikir yang aneh-aneh, tapi suasananya jelas nggak kayak biasa. Saya lewat di belakang beberapa mahasiswa yang lagi duduk di tangga. Saya dengar sekilas, ada yang nyebut nama Dio. Sempat terpikir mau nanya langsung, tapi saya nggak kenal mereka. Jadi saya lewat saja. Saya kira mungkin cuma gosip biasa, tapi pas saya masuk gedung, Roni langsung datang nyamperin saya dengan wajah aneh. "Nat, lu udah dengar kabar belum?" Katanya dengan nada yang bikin saya berpikir ada sesuatu yang serius. Saya jawab santai, "Belum, kenapa?" "Dio katanya kecelakaan." Saya otomatis berhenti jalan. "Dio yang mana?" "Dio sekelas kita, Nat, yang sering duduk di pojok kanan itu." Saya memutar ingatan sebentar. Dio, ya, anak yang jarang bicara. Duduk di pojok, dan kalau dosen nanya, dia lebih sering jawab pendek. Saya nggak pernah ngobrol intens sama dia, jadi saya nggak punya gambaran lengkap tentang hidupnya. Tapi saya tahu dia bukan orang yang suka cari masalah atau buat keributan. Saya tanya lagi, "Serius? Kapan?" "Katanya pagi ini," jawab Roni. Tapi infonya masih simpang siur. Ada yang bilang dia kritis, ada yang bilang udah, ya gitu. Saya menatap Roni lebih lama dari biasanya. Saya bingung harus percaya atau enggak. Soalnya tadi pagi saya sempat lihat story Instagram salah satu temannya Dio, dan rasanya semuanya normal-normal aja. Tidak ada tanda-tanda sedang berduka atau kehilangan. Saya bilang ke Roni, "Tapi bukannya tadi pagi aku lihat story temannya Dio. Kayaknya masih biasa aja." Roni mengangkat bahu, makanya orang-orang juga bingung. Nggak ada pengumuman apa-apa dari keluarga. Grup kelas juga sepi, dosen nggak ngomong apa-apa. Jadi ya semuanya cuma denger-dengeran aja. Kami berjalan masuk ke lorong kelas. Di sepanjang lorong, mahasiswa juga terlihat sedang membicarakan hal yang sama. Ada yang memegang ponsel sambil bilang, "Ini beneran nggak sih?" Ada juga yang bilang sudah lihat postingan dari temen Dio yang bilang semoga cepat sembuh, tapi tidak menyebut detail apapun. Saya semakin bingung. Kalau memang kecelakaan dan kondisinya kritis, seharusnya ada kabar yang lebih jelas. Atau setidaknya ada seseorang yang benar-benar tahu, bukan cuma gosip. Saya tetap masuk kelas seperti biasa. Sebagian mahasiswa sudah duduk, sebagian lagi sibuk dengan laptop atau HP mereka. Kursi tempat Dio biasanya duduk kosong, tapi itu tidak aneh, karena dia memang sering datang mepet waktu kelas mulai. Jadi kursi kosong itu nggak bikin saya curiga apa-apa. Saya meletakkan tas, duduk, dan mencoba membuka laptop. Tapi pikiran saya masih muter-muter ke kabar soal Dio. Saya bukan orang yang dekat dengannya. Bahkan bisa dibilang kami hampir tidak pernah punya interaksi. Tapi dengar kabar tentang seseorang yang sekelas yang setiap minggunya ada di ruangan yang sama dengan kita, tiba-tiba kecelakaan dan kondisinya nggak jelas, itu lumayan bikin saya kepikiran. Dosen belum masuk, jadi suasana kelas agak ribut. Saya mencoba mencari info sendiri lewat ponsel, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada postingan di media sosial tentang kecelakaan yang menyebut nama Dio. Tidak ada broadcast dari grup kampus. Saya sempat berpikir mungkin ini hanya salah informasi atau berita yang dibesar-besarkan. Namanya juga lingkungan kampus. Kadang satu rumor bisa melebar tanpa kontrol. Setiap saya menatap kursi Dio lagi, saya sadar bahwa saya tidak pernah benar-benar memperhatikan anak itu. Dia selalu duduk di pojok, tidak pernah terlalu mencolok.
Sesekali dia angkat tangan kalau dosen nanya, tapi selebihnya dia hanya fokus ke laptop atau buku. Saya sedikit merasa bersalah karena selama ini saya tidak pernah benar-benar peduli ada atau tidak dia di kelas. Tapi di sisi lain, saya juga merasa tidak salah karena kami memang bukan teman dekat. Dan saya berpikir mungkin cerita itu cuma rumor. Mungkin Dio memang sedang sakit atau izin dan kebetulan ada kecelakaan lain yang membuat namanya ikut disebut. Kampus memang besar dan kadang orang-orang salah sebut nama. Saya buka laptop, siap-siap lihat slide materi minggu lalu. Ketika saya baru mau mulai membaca materi ketika pintu kelas bergerak. Bunyinya cukup jelas. Saya menoleh sekilas, pikir saya dosen akhirnya datang. Tapi bukan dosen, itu Dio. Dia masuk. Saya otomatis berhenti napas sebentar. Bukan karena takut atau apa, tapi lebih karena kaget. Karena baru beberapa menit lalu saya mendengar rumor yang begitu serius soal dia. Lalu sekarang dia berdiri di depan pintu kelas. Lengkap, kelihatan biasa aja. Dan sama sekali tidak menunjukkan tanda kalau dia habis mengalami sesuatu. Dia pakai jaket abu yang sering dia pakai. Ransel hitamnya juga sama seperti biasanya. Rambutnya agak basah seperti kalau dia habis mandi. Dia berjalan menuju kursinya di pojok kanan belakang, tempat yang hampir selalu dia pilih. Saya sempat menatapnya lama, tapi saya pura-pura kembali melihat laptop supaya tidak kelihatan kepo. Saya pikir, oke, berarti rumor tadi memang salah. Saya merasa lega, jujur saja. Soalnya walaupun saya tidak dekat dengan Dio, mendengar kabar buruk tentang teman sekelas itu tetap bikin gak enak. Dio duduk seperti biasa. Dia buka ranselnya, keluarkan laptop, colok charger, lalu nyalakan. Gerakannya rapi, sama seperti biasa yang dia lakukan. Kalau ada kamera yang memutar ulang kebiasaan Dio setiap kali dia masuk kelas, pasti hasilnya sama persis. Saya menunggu Roni masuk, karena saya ingin tunjukkan kalau Dio benar-benar ada. Roni muncul beberapa menit kemudian, buru-buru masuk sambil membawa buku. Dia langsung duduk di samping saya tanpa melihat ke belakang. Saya nunduk ke arahnya, bicara pelan. "Ron, lihat deh." "Apa?" "Dio masuk." Roni langsung menoleh. Begitu dia lihat Dio, wajahnya berubah bingung. "Lah, kok ada?" katanya pelan, takut kedengaran orang lain. "Makanya tadi katanya kecelakaan segala macem," saya jawab. Roni ngucek matanya, mungkin memastikan dia tidak salah lihat. "Aku kira dia di rumah sakit. Apa jangan-jangan rumornya salah?" "Emang salah," jawab saya. Kami berdua memperhatikan Dio sebentar. Dia fokus ke layar laptopnya, sama seperti biasanya. Tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak pucat, tidak lemas, tidak seperti orang yang habis kecelakaan atau mengalami sesuatu yang berat. Tapi setelah beberapa saat, saya mulai memperhatikan sesuatu yang agak janggal. Bukan sesuatu yang menyeramkan, hanya aneh. Biasanya, Dio walaupun pendiam, dia selalu menyapa orang yang duduk paling dekat dengannya. Cuma anggukan kecil, tapi tetap ada. Hari itu dia tidak melakukannya. Dia masuk kelas, jalan lurus, duduk, buka laptop, selesai. Dia tidak menoleh ke siapapun. Mungkin dia sedang tidak mood karena ada rumor buruk yang gak betul tentang dirinya, pikir saya. Beberapa menit kemudian, dosen akhirnya datang. Kelas dimulai dengan biasa. Suasana otomatis tenang. Dosen mulai menjelaskan materi tentang analisis data, sementara saya sudah fokus mencatat. Tapi sekitar 15 menit setelah kelas dimulai, saya menoleh sedikit, hanya sekilas. Dio tidak mencatat apapun. Dia hanya menatap layar laptop yang kosong itu. Tangannya tidak bergerak sama sekali. Wajahnya juga tidak berubah ekspresi sejak dia masuk tadi. Saya mulai merasa ada yang bukan salah, tapi tidak biasa. Saya menyikut tangan Roni pelan. "Ron, coba lihat Dio." Roni menoleh sebentar lalu kembali ke laptop. "Ya, kenapa?" "Dia nggak ngapa-ngapain. Dari tadi gitu aja." "Anaknya kan emang pendiam, Nat." "Iya, tapi biasanya dia nyatet." Roni melirik lagi, kali ini agak lama. Setelah itu dia mengangkat alis. "Iya sih, aneh juga." Saya mencoba untuk tetap positif. Mungkin Dio cuma lagi gak enak badan. Mungkin dia baru pulih dari kecelakaan kecil dan datang ke kelas karena takut ketinggalan materi. Pikiran-pikiran itu bisa diterima. Saya tidak mau menghakimi atau bikin spekulasi.
Saya tetap mengikuti pelajaran sampai kelas selesai. Ketika kelas bubar, saya memperhatikan apakah Dio juga keluar. Dia menutup laptopnya, memasukkannya lagi ke dalam tas, lalu menunggu mahasiswa lain lewat dulu, seperti biasanya. Setelah kelas agak sepi, dia berjalan keluar. Siang itu, saat kembali dari kantin, saya lihat Dio jalan sendirian di sebuah lorong. Entah karena apa, saya memutuskan untuk mengikutinya. Saya tidak tahu kenapa saya melakukan hal itu. Rasanya cuma ingin memastikan saja. Saya menjaga jarak supaya dia tidak sadar sedang diikuti. Dia turun ke lantai 1, kemudian jalan lurus ke area belakang fakultas. Saya kenal area itu. Banyak mahasiswa jarang parkir di sana karena agak jauh dari gedung dan jalannya sempit. Biasanya hanya dipakai kalau parkiran depan penuh. Saya memperhatikan sekitar. Tidak banyak orang lewat. Hanya 2 mahasiswa dari fakultas lain yang sedang ngobrol sambil ngerokok. Tapi mereka tidak memperhatikan Dio sedikit pun. Saya terus mengikuti dari belakang. Jarak saya dengan Dio mungkin sekitar 8-10 meter. Cukup dekat untuk melihatnya dengan jelas. Sesampainya di area parkir belakang, saya melihat ada deretan motor yang tidak terlalu banyak. Dio berjalan ke salah satu motor yang berada agak pinggir. Motor itu berwarna hitam, tapi bagian depan sebelah kanan terlihat agak penyok. Lampu depan retak parah, terlihat jelas dari tempat saya berdiri. Saya berhenti di balik sebuah tiang, dari situ saya bisa mengamati tanpa terlalu kelihatan. Dio berdiri tepat di depan motor itu. Dia tidak melakukan apapun. Pikir saya, mungkin itu motor miliknya. Kalau memang dia kecelakaan pagi ini, mungkin itu motor yang dipakai saat kejadian. Tapi anehnya, Dio tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada rasa kesal, sakit, atau sedih melihat kondisinya. Dio tiba-tiba memutar badan, seperti mau pergi. Dia jalan beberapa langkah, lalu tanpa ada tanda apapun, dia hilang. Tidak lari, tidak belok, tidak tertutup kendaraan. Hilang begitu aja. 1 detik dia masih ada, detik berikutnya tidak terlihat lagi. Saya berkedip cepat memastikan apa yang saya lihat bukan karena saya terlalu tegang. Tapi jelas tidak ada siapa-siapa di sekitar motor itu. Saya cek area sekitar, memastikan apakah ada kemungkinan dia belok ke sudut atau ke sisi kiri. Tapi jalurnya lurus, tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada kendaraan besar yang bisa menutupi tubuh Dio. Kosong. Rasanya tidak masuk akal. Kalau Dio benar-benar ada di sini, seharusnya saya bisa melihat dia pergi. Tapi tidak ada. Pikiran saya mulai bercabang ke banyak arah. Apakah saya salah lihat tadi? Tapi dia jelas masuk kelas, duduk, bahkan buka laptop. Saya bukan satu-satunya orang di kelas. Kalau saya tanya Roni, dia juga melihat Dio tadi. Saya akhirnya memutuskan kembali ke gedung utama. Saat saya hendak melangkah pergi, ponsel saya bergetar. Notifikasi masuk dari salah satu grup kampus yang cukup besar, berisi banyak mahasiswa dari berbagai angkatan. Pesannya, info duka. Mahasiswa fakultas, atas nama Dio, meninggal dunia akibat kecelakaan pagi ini. Mohon doanya. Ada juga foto Dio yang dipasang sebagai tanda turut berduka. Saya berhenti berjalan, saya baca ulang pesan itu beberapa kali supaya yakin saya tidak salah baca. Yang lebih membuat saya merinding adalah waktu unggahannya. Pesan itu baru masuk 2 menit yang lalu. Di kepala saya hanya ada satu pertanyaan. Kalau Dio sudah meninggal pagi ini, lalu siapa yang saya lihat barusan? Saya kembali berjalan ke gedung. Di lorong, saya melihat beberapa mahasiswa membicarakan kabar itu. Ada yang kaget, ada yang sedih. Tapi tidak satu pun yang menyebut mereka melihat Dio pagi ini. Ketika saya masuk ruang kelas, Roni langsung menghampiri saya. "Nat, kamu udah lihat grup besar belum?" Saya mengangguk pelan. Berarti tadi yang duduk di pojok kanan itu siapa? Saya tidak menjawab karena saya sendiri tidak punya jawaban. Yang pasti kami tidak salah lihat. Kami duduk di kursi belakang, mencoba mengingat ulang apa yang terjadi. Teman-teman lain di kelas mulai berdatangan. Tidak ada yang membahas tentang Dio hadir tadi di kelas. Tidak ada yang bertanya kenapa dia datang kalau kondisinya dikabarkan parah. Tidak ada satupun yang heran. Saya semakin bingung. Apa hanya saya dan Roni yang sadar kalau Dio tadi benar-benar hadir di kelas? Saya lihat Roni, dia tetap balik, sama-sama bingung. "Lo lihat kan?
Tanya saya akhirnya. Iya, jawab Roni. Gue lihat jelas. Saya menelan ludah. Kalau benar hanya kami berdua yang melihat Dio hari ini, berarti ada sesuatu yang lebih aneh dari sekedar kabar simpang siur. Saya memandang layar ponsel sekali lagi. Foto Dio dengan kalimat duka itu terpampang jelas. Tapi bayangan Dio di kelas tadi masih ada di kepala saya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi perasaan saya mengatakan kejadian ini baru permulaan. Saya tahu malamnya nanti saya tidak akan pernah bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi hari ini. Dan ya, malam itu saya pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Saya mencoba menenangkan pikiran, tapi setiap saya mencoba fokus ke hal lain, bayangan Dio di pojok kelas selalu muncul. Itu hal yang benar-benar sulit dijelaskan, bahkan kalau saya memaksakan logika saya. Begitu sampai kos, saya mandi, ganti baju, dan mencoba makan malam yang saya beli di perjalanan. Tapi rasanya hambar. Saya ambil ponsel dan akhirnya memutuskan untuk menghubungi seseorang yang sedikit dekat dengan Dio. Namanya Lila, teman sekelas juga. Tapi dia tipe yang lebih sering ngobrol dengan orang yang pendiam, termasuk Dio. Jadi kalau ada orang yang mungkin tahu tentang situasi sebenarnya, ya dia. Saya kirim chat singkat, tidak terlalu panjang supaya tidak terkesan kepo. Lila balas cukup cepat. Nat, kamu kenapa nanya Dio? Saya tarik nafas dulu sebelum menjawab. Nggak apa-apa Lil, cuma mau tahu info sebenarnya. Setelah itu, Lila ngajak nelpon saja, karena dia bilang lebih enak ngobrol langsung. Saya setuju. Begitu suara Lila terdengar, saya bisa dengar langsung dia menghela nafas cukup panjang. Lil, soal Dio, kamu tahu info paling update? Tanya saya. Lila sempat diam sejenak sebelum menjawab. Nat, aku juga baru tahu barusan dari grup besar itu. Jujur aku kaget banget. Saya tidak tahu harus respon bagaimana. Jadi saya hanya diam beberapa detik. Lila kembali melanjutkan. Suaranya terdengar agak pelan. Dio itu anaknya baik Nat, tenang, sopan, dan gak pernah macem-macem. Tapi beberapa hari sebelum kecelakaan, dia sempat cerita ke aku. Saya langsung tegak duduk. Cerita gimana maksudnya? Aku pikir itu cuma dia kecapean tugas atau capek suasana kampus. Jadi waktu dia cerita, aku anggap ya itu cuma tekanan akademik biasa. Hah, dia bilang apa? Lila sempat narik nafas dulu. Dia bilang kalau ngerasa kayak lagi bawa beban berat yang dia sendiri nggak ngerti. Dia bilang belakangan ini rasanya kayak capek terus, kayak pengen, ya, mengakhiri semuanya. Jujur saya terdiam. Saya tidak pernah menyangka ada cerita seperti itu. Dio memang pendiam, tapi saya tidak pernah membayangkan dia punya pikiran sejauh itu. Saya tidak pernah dekat, tapi kami satu kelas bertahun-tahun. Dan mendengar cerita ini dari Lila membuat semuanya terasa lebih berat. Lil, apa dia pernah minta tolong ke kamu? Atau ada hal yang kelihatan aneh sebelum itu? Tanya saya. Dia cuma cerita sekilas, nggak detail. Dia orangnya tertutup banget. Dia bilang cuma lagi jenuh dan butuh istirahat. Jadi aku pikir dia cuma butuh waktu. Lila terdengar menyesal ketika berkata begitu. Saya ingin langsung cerita kalau tadi saya lihat Dio di kelas, tapi saya tahan. Saya takut Lila salah paham, apalagi kondisi Lila juga lagi sedih. Akhirnya saya memilih bilang hal yang lebih aman. Lil, kamu tahu nggak kejadian kecelakaannya itu di mana? Katanya di daerah Bantul. Ada truk keluar dari gang yang sopirnya nggak lihat motornya, jadi Dio yang kena. Saya merem pelan, mencoba menyambungkan informasi itu dengan motor yang saya lihat siang tadi. Motor itu memang seperti bekas benturan keras, tapi yang bikin aneh kenapa motor itu ada di kampus. Saya kembali bertanya, Lil, kamu lihat Dio terakhir kapan? Lila menjawab cepat, 2 hari lalu, dia kan sempat ikut kelas kelompok kita yang itu loh. Dia normal aja, gak ada yang beda. Saya ingat kelas itu, memang Dio hadir. Dia duduk seperti biasa, sesekali mencatat. Tapi setelah kelas, dia langsung pulang. Tidak ikut nongkrong seperti beberapa teman lain. Setelah beberapa menit, saya akhiri telepon dengan Lila karena dia bilang ingin istirahat. Suaranya memang terdengar lelah. Saya letakkan ponsel lalu duduk diam menatap lantai kamar. Pikiran saya penuh dengan hal-hal yang bertabrakan. Saya bangun sebentar, membuka jendela kamar. Udara malam Yogyakarta cukup dingin, tapi tidak terlalu membuat saya kedinginan.
Suara motor dari jalan raya terdengar samar. Semuanya seperti berjalan normal, tapi di kepala saya semuanya terasa tidak masuk akal. Saya memutuskan untuk cek media sosial Dio. Akun Instagramnya masih ada, foto-fotonya masih ada. Postingan terakhir 3 minggu lalu. Tidak ada story baru, tidak ada aktivitas apapun. Saya buka kolom komentar di beberapa fotonya, sudah banyak yang menulis ucapan duka. Saya baca satu persatu, banyak yang kaget. Banyak juga yang bilang dia tidak percaya karena Dio bukan orang yang neko-neko. Sambil rebahan, saya mencoba menarik garis merah dari semua kejadian. Saya sadar satu hal, mungkin apa yang saya lihat hari ini bukan tentang Dio secara fisik. Tapi apa? Ingatan, kebiasaan, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kejadian kecelakaan memang kadang bisa memunculkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Saya tidak mau membuat cerita ini terdengar mistis atau berlebihan, tapi saya tidak tahu cara lain menjelaskannya. Malam itu akhirnya saya tertidur. Saya hanya berharap besok tidak ada hal yang lebih aneh dari hari ini. Besoknya saya datang ke kampus dengan perasaan yang gak enak. Saya memilih duduk di deretan depan. Biasanya saya jarang ke depan, tapi hari itu saya gak mau deket-deket barisan belakang. Saya gak mau lihat pojokan tempat Dio selalu duduk, setidaknya sampai saya bisa mikir dengan tenang. Saya juga datang lebih awal, berharap kelas cepat mulai biar pikiran saya teralihkan. Saya buka laptop sambil sesekali melirik jam tangan. 5 menit lewat, 10 menit lewat. Dosen belum juga muncul. Teman-teman baru berdatangan satu persatu. Suasananya sama saja seperti biasa. Roni yang biasanya duduk agak ke belakang, tiba-tiba duduk di sebelah saya. Dia bilang bangkunya penuh, padahal saya tahu itu alasan saja. Mungkin dia lihat muka saya aneh. "Nat, kamu kenapa? Mukamu beda banget," tanya dia pelan. "Enggak, capek aja," saya jawab cepat. Kelas akhirnya dimulai sekitar 10 menit telat. Dosen masuk dengan ekspresi buru-buru sambil ngecek daftar hadir. Suasana kelas normal lagi. Dibanding kemarin, hari ini saya berusaha fokus. Setiap kali dengar suara kursi digeser, saya langsung otomatis menoleh ke belakang. Tapi semua terlihat seperti biasa, gak ada yang aneh. Menjelang jam istirahat, dosen selesai menjelaskan dan mulai beberes barangnya. Beberapa mahasiswa langsung berdiri, ada yang keluar kelas duluan, ada juga yang ngobrol di tempat. Saya tetap duduk. Jujur, saya nggak pengen berdiri dulu. Lalu, pintu belakang kelas bergerak sedikit. Bukan kebuka lebar, cuman geser beberapa sentimeter. Nggak ada suara, nggak ada yang nyenggol. Saya refleks menoleh. Seharusnya saya cuek aja, tapi perasaan saya langsung berubah dingin. Di luar pintu, saya melihat satu bayangan berdiri diam. Bentuknya samar, tapi jelas tinggi badannya hampir sama dengan laki-laki dewasa. Saya nggak lihat wajahnya, nggak lihat bajunya, cuma bentuk tubuh tanpa detail. Bayangan itu benar-benar diam, tidak masuk, tidak bergerak, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Saya nggak langsung sadar apa yang saya lihat. Saya cuma bengong beberapa detik, tapi semakin lama saya perhatikan, semakin terasa sesuatu yang janggal. Bayangan itu tidak berubah posisi sama sekali, seperti patung, dan arah bayangannya bukan ke saya, bukan ke dosen, bukan ke teman-teman, tapi lurus ke arah kursi Dio di pojok belakang. Saya ingin memanggil Roni, tapi suara saya seperti ketahan. Saya cuma bisa menatap ke arah itu, berharap itu cuma halusinasi. Namun dalam hitungan detik, bayangan itu mulai memudar. Bukan bergerak jauh, bukan hilang mendadak seperti pintu ditutup, melainkan seperti perlahan menghilang dari pinggir sampai ke tengah, dan akhirnya gak ada apa-apa di sana. Saya menunduk, memejamkan mata beberapa detik. Nafas saya cepat, meskipun saya mencoba menahannya supaya gak kelihatan panik. Saya pastikan sekali lagi, tidak ada siapapun di pintu belakang. Roni menatap saya bingung. "Kamu kenapa?" "Gak apa-apa," jawab saya meskipun jelas-jelas itu bohong. Saya berdiri, langsung keluar kelas dengan langkah cepat. Saya nggak mau ada di ruangan itu. Saya nggak mau lihat ke kursi belakang. Apalagi kalau saya harus lihat bayangan itu lagi. Di luar, saya berdiri dekat tangga sambil mencoba menenangkan diri. Sepanjang sisa hari itu, saya nggak balik lagi ke kelas. Saya duduk di perpustakaan sebentar, lalu mutusin pulang. Saya butuh waktu sendiri. Setelah beberapa hari, saya akhirnya memutuskan cerita ke Lila.
Kami bertemu di kantin, saya butuh waktu lama sebelum buka mulut, karena saya takut kedengarannya aneh. Tapi saya harus cerita ke seseorang. Saya mulai dari awal, hari saat Dio masuk kelas, kemudian saya melihat dia di parkiran, lalu bayangan di pintu belakang. Lila dengar tanpa memotong. Setelah saya selesai, dia hanya diam beberapa detik. "Nat," katanya pelan, "kamu beneran lihat dia masuk kelas?" Saya mengangguk yakin. Iya, sangat jelas. Dia masuk, duduk, buka laptop. Nggak ada yang aneh sama sekali. Lila menggigit bibir. Saya tahu dia berusaha mikir keras. Sebelum kecelakaan, Dio sempat cerita ke aku kalau dia lagi banyak pikiran. Cuma bilang dia capek. Aku kira dia cuma stres kuliah. Saya mengangguk. Cerita itu masuk akal, tapi tetap nggak menjelaskan kenapa saya bisa lihat dia setelah dia meninggal. Lila menatap saya, wajahnya serius. "Nat, aku nggak tahu kamu lihat apa, tapi kamu nggak gila. Kamu bukan tipe orang yang ngarang. Tapi kalau kamu memang lihat, ya mungkin Dio cuma pengen datang terakhir kali ke tempat yang biasa dia datangi." Saya nggak menjawab. Saya cuma menatap meja. Saya ingin percaya itu, tapi saya juga takut itu berarti apa yang saya lihat benar-benar nyata. Dan kalau itu nyata, artinya hal seperti itu memang bisa terjadi. Hari berikutnya, saya tetap masuk kelas, tapi perasaan saya masih sama. Ada sesuatu yang berubah. Bukan cuma karena Dio sudah nggak ada, tapi karena saya yakin dia sempat kembali meskipun bukan secara normal. Saya selalu duduk di depan sekarang, bukan karena saya rajin, tapi karena saya nggak sanggup lihat pojokan belakang. Yang aneh, nggak ada satupun mahasiswa yang mau duduk di kursi Dio. Saya perhatiin itu dari hari ke hari. Ada kursi kosong lain yang biasa dipakai orang kalau terlambat, tapi kursi Dio selalu dibiarkan kosong. Entah sengaja atau tidak, nggak ada yang ngomong apa-apa, tapi semua orang seolah otomatis menghindari bangku itu. Nomor WhatsApp Dio juga berubah jadi centang satu. Sekarang tidak ada foto profil dan gak pernah lagi online. Seakan akun itu dibiarkan begitu saja atau sudah tidak bisa diakses. Setiap kali saya lihat kontaknya, dada saya terasa gak nyaman. Bukan sedih, tapi lebih kecampuran bingung dan gak percaya. Kadang saat kelas hampir dimulai, saya masih ngerasa seperti ada suara kursi digeser pelan di belakang. Bukan keras, cuma seperti gerakan orang yang mau duduk. Setiap saya menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi kejadiannya sering banget, sampai sulit dianggap kebetulan. Beberapa kali saya melihat teman-teman melirik ke belakang juga, tapi mereka cuma sekilas dan kemudian balik fokus. Seakan mereka tidak benar-benar memperhatikan, atau mungkin mereka pikir itu hanya suara biasa. Saya tidak pernah bertanya, saya takut dianggap lebay. Beberapa minggu berlalu dan tidak ada kejadian aneh lagi. Saya mulai merasa tenang meski ingatan itu tidak hilang. Setiap saya lewat tempat Dio biasa duduk, saya selalu merasa ada seseorang yang baru saja duduk di sana beberapa menit sebelum saya datang. Bukan perasaan seram, tapi lebih ke seseorang yang pernah hadir lalu pergi lagi. Saya tidak mencari penjelasan lebih jauh. Saya tidak ingin tahu apakah itu sugesti, kejadian spiritual, atau hanya kebetulan. Saya hanya tahu satu hal. Apa yang saya lihat pada hari itu bukan salah lihat, bukan bayangan orang lain, dan bukan terjadi karena saya kurang tidur. Dio memang datang ke kelas hari itu, bukan dalam keadaan hidup, tapi datang seolah menyelesaikan sesuatu yang tertinggal. Dan setelah itu, dia tidak pernah muncul lagi. Dan saya tidak tahu kenapa saya yang melihatnya. Pelajaran yang saya ambil bukan soal hal gaib, bukan tentang penampakan atau bayangan. Yang paling membekas adalah betapa cepatnya seseorang bisa hilang dari hidup kita tanpa kita sadari. Betapa sedikit yang kita tahu tentang beban orang lain, bahkan orang-orang yang terlihat baik-baik saja. Dan sampai hari ini, setiap kali saya duduk di kelas itu, saya selalu ingat satu hal yang sederhana yang tidak pernah bisa saya jelaskan. Kadang seseorang pergi lebih cepat dari yang kita kira, tapi jejaknya tidak langsung hilang. Dio datang ke kelas hari itu. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, dan bagi saya, itu sudah cukup. Makasih udah dengerin cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua.
Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh negatifnya. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau pernah ngalamin kejadian horor lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email 3 Pagi Podcast. Siapa tahu nanti bisa saya bacakan di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, tekan like kalau kalian suka ceritanya, subscribe biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Jaga diri kalian dimanapun kalian berada. Saya Megi, pamit undur diri.